A'anzar, a'anzar. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Maka ini disebut dengan ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki. Nah, kesalahan yang sering terjadi dibacanya larinya ke ang, bunyi bunyi samarnya. A'angzar, a'angzar. Nah, itu kurang tepat, ya. Kurang tepat. Karena tidak semua bacaan ikhfa hakiki itu berbunyinya eng, teman-teman. Yang berbunyi eng itu hanya dua huruf, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini insya Allah akan kita bahas beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Dan beberapa kesalahan yang terjadi saat kita membaca ayat yang ke-6 ini. Tapi sebelum itu, mari kita bacakan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan detail tajwidnya. Kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Baik, sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas detail hukum tajwidnya satu persatu. Yang pertama yaitu pada kata inna. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan atau membaca hukum tajwid ini, yaitu dibaca seperti ini, teman-teman. Innalladzina kafaru, innalladzi. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Mengapa demikian? Karena inna ini memiliki hukum tajwid yang disebut dengan gunnah musyaddadah. Itu ketika ada nun atau mim yang bertasydid, maka dibaca dengung. Dibaca dengung dengan dipanjangkan. Jadi dengungannya dipanjangkan. Innalladzi, ya. Innalladzina kafaru. Nah, jadi kurang tepat kalau kita membacanya dengan innalladzi. Nah, seharusnya seperti apa? Innalladzi. Jadi ditahan dulu dengungannya, ya. Baru dibaca innalladzina. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya pada kata yang kedua, yaitu alladzina. Nah, kira-kira apa kesalahan yang sering terjadi? Nah, baik. Betul sekali, yaitu pelafalan huruf dal. Huruf dal. Harusnya dal bukan dal. Innalladzina, ladzina, zina, bukan ladina, ladina. Itu kurang tepat. Mengapa demikian? Karena huruf dal dengan dal itu berbeda. Dari sisi makhrajnya maupun dari sifatul hurufnya. Dari sisi makhrajul hurufnya bedanya di mana? Nah, makhrajnya huruf dzal ini, teman-teman, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ladzina, ladzina. Sedangkan huruf dal, ya, huruf dal yang tidak ada titiknya itu terletak pada ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kalau dzal bertemunya dengan ujung gigi seri atas, kalau dal bertemunya dengan ujung gigi seri atas, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Kalau ini ujung gigi seri atas, kalau dal pangkal gigi seri atas. Sedangkan dari sisi sifatul hurufnya,
Dzal ini teman-teman memiliki sifat rokhawah atau suaranya mengalir. Sedangkan dal yang tidak ada titiknya itu dia memiliki sifat syiddah atau tertahannya nafas. Makanya dia juga memiliki sifat qalqalah kalau huruf dal yang tidak ada titiknya itu. Jadi zal ini dzadidzu bad. Nah, seperti itu. Sedangkan dal dadidu bada. Nah, seperti itu. Oke? Insyaallah bisa dipahami ya. Innal ladzina kafaru sawaun. Nah, di sini ada hukum bacaan mad. Nah, kira-kira apa hukum mad apa di sini? Nah, baik. Kemungkinan besar ada dua. Yang pertama, mad wajib muttasil ataupun mad jaiz munfasil. Bedanya di mana? Kalau mad wajib muttasil, yaitu ketika ada coret panjang atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sedangkan mad jaiz munfasil yaitu ketika ada coret panjang bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Nah, kalau melihat dari struktur katanya ini, kira-kira ini dalam satu kata atau dua kata? Ya, baik. Ini dalam satu kata. Berarti ini termasuk dalam kategori mad wajib muttasil. Nah, bagaimana cara melihat huruf atau kata tersebut dalam satu kata ataupun berbeda kata? Nah, gampangnya seperti ini teman-teman. Kalau ada tanda coret panjang bertemu dengan hamzah, bentuknya hamzah yang seperti ini, yang sendiri seperti ini, maka itu sudah pasti satu kata. Sedangkan jika dia dalam beda kata, mad bertemu dengan hamzah dalam beda kata, maka hamzahnya itu berbentuknya alif seperti ini. Itu sudah pasti beda kata. Maka mad jaiz munfasil. Ketika seperti ini bentuknya hamzah ya, yang tunggal seperti ini, maka dia tersebut mad wajib muttasil karena dalam satu kata. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, insyaallah mudah dipahami untuk membedakan mana yang satu kata dan mana dua kata. Oke, selanjutnya. Sawa'un alaihim a'anzartahum alaihim Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi dibacanya seperti ini. Sawa'un alaihim a'anzar. Nah, kira-kira apa? Salahnya di mana? Baik, benar, yaitu terlalu lama mendengungkan mim sukunnya. Padahal ini teman-teman adalah termasuk dalam kategori idhar qamariyah. Alaihim a'an. Nah, seperti itu. Jadi idhar qamariyah, kok idhar qamariyah, mohon maaf, salah penyebutan. Idhar syafawi. Ini termasuk dalam kategori idhar syafawi. Jadi mim sukunnya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Alaihim a'an. Nah, langsung. Tidak boleh alaihim a'an. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat. Ya, harus dibaca jelas mim sukunnya. Sebab apa? Idhar syafawi itu ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Nah, karena di sini bertemu dengan alif, maka termasuk idhar syafawi karena bertemu bukan selain mim dan ba. Karena bertemu bukan mim dan ba, ya. Jadi harus dibaca jelas. Alaihim a'anzar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. A'anzar. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Maka ini disebut dengan ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki. Nah, kesalahan yang sering terjadi dibacanya larinya ke ang bunyi samarnya. A'angzar.
A'angzar. Nah, itu kurang tepat, ya. Kurang tepat. Karena tidak semua bacaan ikhfa hakiki itu berbunyinya eng, teman-teman. Yang berbunyi eng itu hanya 2 huruf, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Selain itu, maka samarnya ke huruf setelahnya. Jadi a'anzar, a'anzar. Makhrajnya tadi di mana? Makhrajnya di zal. Zal itu di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. A'anzar. Jadi ketika mendengungkan, posisi makhrajnya udah siap-siap ke huruf zal ini. A'anzar, a'anzar. Nah, seperti itu. Oke. Kalau mau tahu lebih detail, ini termasuk dalam ikhfa apa? Yaitu termasuk dalam ikhfa ausat, pertengahan. Jadi ikhfa itu ada 3. Ikhfa akrob, ikhfa ausat, dan ikhfa abad. Akrob itu ikhfa yang dekat. Ausat, pertengahan, abad, jauh. Melihat dari mana posisinya? Melihat dari makhrajnya huruf nun. Nah, yang paling dekat akrob itu yaitu ta, ko, dal. Ya. Makanya bunyi nun sukunya cenderung lebih jelas. Ya. Antum, antum. Nah, seperti itu. Itu akrob. Kalau anzar, anzar. Nah, itu kan udah mulai masuk nun sukunya mulai samar ke makhraj. Zalnya sudah mulai melebur gitu. Itu ikhfa ausat. Sedangkan huruf yang ikhfa ab'ad min qablikum atau in kuntum. Jadi bunyinya sudah mengarah ke bunyi ang. Oke. Insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya yaitu a'anzaru, zaru, zaru. Nah, di sini terdapat hukum bacaan ro tafhim. Jadi ro-nya dibaca tebal. Zaru, zaru, zaru. Bukan dar. Dar, dar, dar. Nah, itu terlalu banyak. Ya, harus dibaca tebal atau tafhim. A'anzaru, zaru, zaru. Oke. A'anzartahum am lam tun. Nah, ini sama teman-teman ya. Mim sukun bertemu dengan alif, mim sukun bertemu dengan lam, mim sukun bertemu dengan ta, maka disebut dengan idhar syafawi. Karena idhar syafawi itu mim sukun bertemu selain mim dan ba. Maka dibaca jelas bunyi nun sukunnya. Kesalahan yang sering terjadi terlalu lama didengungkan ini. A'anzartahum am lam tun. Nah, itu kurang tepat karena ini izhar, ya, izhar syafawi. Jadi nun sukun, mim sukunnya itu dibaca jelas. A'anzartahum am lam tun am lam tun. Nah, seperti itu. Jadi am lam tahum a'anzartahum am lam. Nah, a'anzartahum am lam tun. Seperti itu, oke? Tidak boleh ditahan ya mim sukunnya. Kemudian tunzirhum. Ini sama ya. Nun sukun bertemu dengan zal. Ini sama seperti ini. Nun sukun bertemu dengan zal. Maka dibaca ikhfa hakiki. Lebih detailnya ikhfa ausat. Nah, zirhum. Nah, ini baru ro tarqiq. Nah, kalau ini ro-nya diawali harokat fathah. Kalau ini ro-nya diawali harokat kasroh. Kalau ini ro tafhim, ini ro tarqiq. Nah, seperti itu teman. Kalau tarqiq dibaca tipis, zirhum, zirhum. Jadi meringis. Bacanya itu meringis. Tunzirhum, zirhum. Seperti itu. Jadi kayak orang tersenyum. Zirhum. Jadi lebih tipis bunyinya. Bukan zirhum, zirhum, zirhum. Nah, itu kurang tepat. Zirhum, zirhum. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Am lam tunzirhum la, hum la. Ini sama ya. Mim sukun bertemu dengan lam alif. Jadi dibaca idhar syafawi sama seperti ini. Hum la
yu'minun, yu'minun. Nah, pada kata yu'minuna ini terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu ketika ada mad tabi'i, mad tabi'inya mana? Waw sukun diawali harokat dhammah bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Ya, syaratnya yang pertama ada mad tabi'i, syarat yang kedua bertemunya dengan huruf hidup, syarat yang ketiga yaitu dibaca waqaf. Maka disebut dengan mad arid lis sukun. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu nun hidupnya ini disukunkan, yang awalnya yu'minuna dibaca yu'minun. Nah, kemudian dibaca panjang satu alif atau dua alif atau tiga alif. Baik. Jadi boleh satu alif, boleh dua alif, atau boleh tiga alif. Yu'minun, itu kalau satu alif. Kalau dua alif, yu'minun. Kalau tiga alif, yu'minun. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu pembahasan mengenai surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir, mari kita bacakan terlebih dahulu. Ayat yang ke-6 ini sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita bahas dari awal di video ini. Baik, kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Demikian pembahasan pada video kali ini. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin dibahas, silakan komen saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.